Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari MJ405. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan strategi digital marketing untuk bakpia kukus Tugu Jogja. Saya memilih bisnis ini karena bakpia kukus Tugu Jogja merupakan salah satu oleh-oleh khas Yogyakarta yang cukup populer dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui pemasaran digital. Kita masuk ke slide yang pertama, yakni profil bisnis. Sebelum masuk ke strategi pemasaran, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil bisnisnya. Bakpia kukus Tugu Jogja merupakan inovasi dari produk bakpia tradisional yang sudah dikenal sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta. Berbeda dengan bakpia pada umumnya, produk ini memiliki tekstur yang lebih lembut karena menggunakan metode kukus. Selain itu, bakpia kukus Tugu Jogja juga menawarkan berbagai varian rasa yang sesuai dengan selera masyarakat modern. Karena memiliki keunikan tersebut, bisnis ini sangat menarik untuk dianalisis dari sisi digital marketing. Kemudian, untuk buyer personanya, dalam strategi pemasaran digital, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami target pelanggan. Buyer persona pertama adalah wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Umumnya mereka berusia antara 20-40 tahun dan aktif menggunakan media sosial seperti Instagram maupun TikTok. Mereka sering mencari rekomendasi oleh-oleh yang unik dan cocok dibawa pulang untuk keluarga dan teman. Buyer persona kedua adalah pelanggan online yang pernah berkunjung ke Yogyakarta dan ingin kembali menikmati cita rasa khas Jogja tanpa harus datang langsung ke kota tersebut. Dengan memahami kedua target pasar ini, strategi pemasaran dapat dibuat lebih tepat sasaran. Kemudian buyer journey, selanjutnya adalah buyer journey atau perjalanan konsumen. Tahap pertama adalah awareness, yaitu ketika calon pelanggan melihat konten mengenai bakpia kukus Tugu Jogja melalui TikTok, Instagram, atau media digital lainnya. Tahap kedua adalah interest. Pada tahap ini mereka mulai mencari informasi dan membaca ulasan mengenai produk. Kemudian masuk ke tahap consideration, yaitu membandingkan produk dengan merek oleh-oleh lainnya. Setelah itu mereka melakukan pembelian, baik secara langsung maupun online. Apabila pengalaman mereka memuaskan, maka mereka akan masuk ke tahap loyalty dan berpotensi melakukan pembelian ulang serta merekomendasikan produk kepada orang lain. Kemudian kita masuk ke USP and brand activation. Menurut saya keunggulan utama atau USP dari bakpia kukus Tugu Jogja adalah teksturnya yang lembut dan berbeda dari bakpia tradisional pada umumnya. Keunikan ini menjadi nilai pembeda yang kuat dibandingkan kompetitor. Untuk memperkuat branding, saya mengusulkan campaign digital dengan tema #bawa pulang Jogja. Melalui campaign ini, pelanggan diajak untuk membagikan pengalaman liburan mereka di Yogyakarta sambil menunjukkan produk bakpia kukus Tugu Jogja. Strategi ini dapat meningkatkan interaksi pelanggan sekaligus menghasilkan user generate content yang membantu memperluas jangkauan promosi secara organik. Kemudian untuk campaign and media planningnya, direncanakan berjalan selama 1 bulan. Pada minggu pertama, fokus utamanya adalah meningkatkan awareness melalui konten wisata dan kuliner khas Jogja. Minggu kedua berisi konten edukasi mengenai proses pembuatan produk serta keunggulan bakpia kukus. Kemudian minggu ketiganya difokuskan pada kolaborasi dengan influencer atau konten kreator kuliner. Kemudian minggu keempat fokus pada promosi dan peningkatan penjualan melalui berbagai penawaran menarik. Media yang digunakan meliputi owned media seperti Instagram, TikTok, website, earned media seperti review pelanggan, serta paid media melalui Meta Ads. Untuk konten marketingnya, strategi konten dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah attract, yaitu menarik perhatian calon pelanggan melalui konten wisata, kuliner viral, dan rekomendasi oleh-oleh khas Jogja. Tahap kedua adalah engage, yaitu membangun interaksi melalui polling, quiz, dan konten behind the scene. Tahap ketiga adalah delight, yaitu menjaga loyalitas pelanggan melalui testimoni, promo khusus, dan program giveaway. Dengan strategi ini, pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan brand. AI-powered copywriting. Pada era digital saat ini, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu membuat draft copywriting yang lebih tepat. Sebagai contoh, saya menggunakan formula AIDA yang terdiri dari attention, interest, desire, and action. Contohnya adalah pulang dari Jogja tanpa oleh-oleh. Coba bakpia kukus Tugu Jogja dengan tekstur lembut dan berbagai pilihan rasa favorit.
cocok untuk keluarga maupun teman. Pesan sekarang dan nikmati cita rasa khas Jogja. Namun hasil dari AI tetap perlu disesuaikan agar lebih humanis dan sesuai dengan karakter target audience. Strategi optimasi penjualan. Untuk meningkatkan jumlah transaksi, saya merekomendasikan strategi bundling produk, misalnya paket keluarga yang berisi 3 box dengan potongan harga 10%. Selain itu, dapat dibuat paket wisata yang berisi 5 box dengan diskon lebih besar. Strategi lainnya adalah flash sale pada jam tertentu untuk mendorong pembelian lebih cepat. Cara ini cukup efektif untuk meningkatkan rata-rata nilai transaksi pelanggan. Community and influencer. Dalam strategi digital marketing, influencer memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Saya merekomendasikan kerjasama dengan micro-influencer kuliner yang memiliki audiens lokal Yogyakarta. Alasannya karena tingkat engagement micro-influencer biasanya lebih tinggi dan audiens mereka lebih relevan dengan target pasar produk. Kolaborasi dapat dilakukan melalui review produk, konten wisata maupun rekomendasi oleh-oleh khas Jogja. Untuk paid ads, untuk iklan berbayar, target audiens yang dipilih adalah laki-laki dan perempuan berusia 18-45 tahun. Lokasi yang diprioritaskan antara lain Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Minat yang ditargetkan adalah kuliner, wisata, traveling, oleh-oleh, and food content. Struktur iklan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu awareness, consideration, and conversion, sehingga proses pemasaran menjadi lebih efektif. Kita masuk ke landing page. Landing page yang saya rekomendasikan terdiri dari beberapa bagian utama. Pertama adalah hero section yang berisi headline, menarik, dan foto produk. Kemudian terdapat informasi keunggulan produk, testimoni pelanggan, promo yang sedang berlangsung, serta tombol call to action atau CTA yang jelas seperti pesan sekarang. Tujuan landing page ini adalah meningkatkan konversi dari pengunjung menjadi pembeli. Kemudian kita masuk ke SEO action plan. Selain iklan berbayar, bisnis juga perlu memanfaatkan SEO untuk mendapatkan traffic organik. Beberapa kata kunci yang direkomendasikan adalah bakpia kukus Jogja, oleh-oleh khas Jogja, bakpia enak di Jogja, oleh-oleh Jogja kekinian, dan bakpia kukus Tugu Jogja. Dengan mengoptimalkan kata kunci tersebut, website memiliki peluang lebih besar muncul di halaman pencarian Google. Kemudian kesimpulan yang terakhir, sebagai penutup, strategi digital marketing yang saya usulkan berfokus pada 4 pilar utama. Pertama, memahami target pelanggan melalui buyer persona dan buyer journey. Kedua, membangun brand melalui campaign kreatif and content marketing. Yang ketiga, meningkatkan penjualan melalui influencer marketing and paid advertising. Yang keempat atau yang terakhir yakni mengoptimalkan website and SEO untuk memperoleh traffic organik jangka panjang. Dengan strategi yang terintegrasi ini, saya yakin bakpia kukus Tugu Jogja dapat meningkatkan brand awareness, engagement, dan penjualan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.